Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan asesmen perlindungan kepada istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Asesmen ini, saudara, baru tahap awal sebelum memutuskan layak tidaknya istri Verdi Sambo dilindungi LPSK. Tim LPSK datang ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan, saudara. LPSK memutuskan melakukan asesmen di kediaman pribadi untuk memberi rasa nyaman terhadap Putri Chandrawati yang melaporkan diri sebagai korban pelecehan seksual. Sebelumnya, saudara, kuasa hukum dan psikolog pribadi dari Putri Sambo meminta LPSK melakukan asesmen menyesuaikan dengan waktu dan juga tempat mengingat kondisi Putri yang masih trauma. Jadi kan yang bersangkutan diduga sebagai korban. Nah, kita kan harus berpersepsi bahwa yang bersangkutan korban dulu. Nah, untuk melakukan asesmen terhadap korban, LPSK itu tidak kaku, harus di kantor juga sebetulnya. Dan ini bukan terjadi terhadap kasus ini aja, semua kasus. Harus terorisme, kekerasan seksual, perdagangan orang seperti itu kita tentukan tempat yang paling nyaman untuk dia bisa memberikan keterangan. Nah, karena kita harus mempertimbangkan itu, sensitif kita. Nah, tetapi kalau dalam hal ini, karena sudah berapa kali kita ketemu, kemudian kita undang juga ke sini, belum bisa, ya udah kita coba untuk bisakah dilakukan di tempat yang membuat dia nyaman. Nah, itu disampaikan oleh yang bersangkutan. Lebih lengkap soal apa saja asesmen dari psikolog LPSK terhadap istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, dan kedatangan LPSK ke Bareskrim bertemu dengan Barada Eliezer, kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua LPSK, Ibu Susi Laningtyas, yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Bu Susi. Selamat petang, Mas Yasin. Bu Susi, jadi apa saja nih yang bisa dibagikan oleh LPSK soal asesmen pada Ibu Putri Chandrawati hari ini? Ya, tadi jam 11 lebih lah kami sampai di rumah kediaman beliau. Kami mencoba melakukan komunikasi kepada beliau dan melakukan asesmen. Tetapi sekali lagi beliau masih dalam kondisi yang belum memungkinkan ya untuk dilakukan asesmen lebih mendalam karena masih trauma dan kemungkinan besar juga depresi. Itu menjadi concern kami sehingga kami tidak bisa melanjutkan asesmen ini karena beliau masih berat untuk berbicara dan sebagainya dan sesekali ada menangis seperti itu. Berarti asesmen ini belum selesai dilakukan mengingat kondisi psikologis dari Ibu Putri Chandrawati ini ya? Belum, kami belum mendapatkan informasi lainnya. Jadi selain asesmen psikologi kami juga sebenarnya ingin mendapatkan keterangan dari beliau terkait dengan informasi yang beliau miliki untuk mengungkap kasus ini. Tapi sepertinya itu tidak bisa kami lakukan karena kondisi beliau yang masih belum memungkinkan untuk menyampaikan keterangan, masih dalam kondisi depresi. Masih dalam kondisi depresi. Kemudian rencananya kapan lagi untuk meminta keterangan untuk melakukan asesmen ini? Ya, kami belum tahu, tapi yang pasti seperti ini. Ini kan kondisinya kami juga masih ada diburu waktu ya, karena kami punya SOP 30 hari kerja, dan yang kedua juga kami belum mendapatkan informasi sama sekali dari beliau terkait dengan informasi penting untuk mengungkap kejahatan ini. Yang kedua terkait dengan kondisi psikologis beliau juga masih belum bisa kami periksa lebih jauh. Jadi kemungkinan ya agak berat kami untuk menindaklanjuti kalau kondisinya seperti ini terus seperti itu. Dengan kondisi kami juga concern ya. Terlebih dari LPSK sendiri concernnya adalah dugaan kekerasan seksual begitu yang dialami oleh Ibu Putri Chandrawati ini. Berarti belum sampai ke materi itu ya Bu dalam asesmen ini? Belum sampai karena belum ada informasi yang disampaikan oleh beliau kepada kami itu. Dengan tenggat waktu 30 hari ini, apakah ada opsi lain begitu atau harus berusaha terus untuk mau tidak mau harus dilakukan asesmen langsung dengan Ibu Putri Chandrawati ini? Ya, jadi kalau kondisi seperti ini mungkin kami akan membuat keputusan gitu ya, karena waktu kami juga telah dibatasi 30 hari kerja. Berkaitan dengan itu mungkin kami akan mengambil keputusan. Nah, kita tidak tahu nanti pimpinan LPSK akan memutuskan seperti apa. Kami akan melihat temuan-temuan yang sudah kami dapatkan. Terus kemudian juga kami akan mendiskusikan, nanti kita putuskan apakah diterima atau ditolak. Kalau seandainya nanti
ditolak pun kami juga masih memberikan peluang kalau seandainya di masa depan beliau meminta permohonan perlindungan lagi seperti itu. Apa saja yang hasil-hasil yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan diterima atau ditolak terkait dengan permintaan perlindungan dari Putri Sambo ini? Yang pertama tentu saja terkait dengan proses penegakan hukumnya seperti apa. Misalnya beliau ini kan dalam konteks kemarin yang disampaikan adalah terkait dengan korban pelecehan seksual. Progres kasus, penanganan kasus ini seperti apa? Ini yang perlu kami cek juga. Di sisi lain beliau itu sebenarnya mungkin berpotensi sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi kan di rumah beliau. Tapi kita sekali lagi kami belum tahu terkait dengan apakah beliau bisa menjadi saksi atau tidak. Tapi itu bisa saja ya, mungkin saja. Nah, berkaitan dengan itu kami juga mengecek hal itu. Nah, yang berikutnya juga soal beliau ini punya informasi penting apa untuk mengungkap kejahatan ini. Itu ya. Yang berikutnya lagi, kami juga harus mengecek lagi berkaitan dengan track record beliau seperti apa dalam kasus ini. Nah, yang berikutnya lagi juga kalau ada ancaman, nah ancamannya bentuknya apa, dari siapa, dan bagaimana, itu juga perlu kami dapatkan informasi itu semua. Sampai sejauh ini informasinya sangat minim. Jadi kami agak kesulitan dalam konteks ini. Informasinya sangat minim karena kondisi psikologis dari Putri Chandrawati ini juga masih terpukul begitu. Kemudian koordinasi dengan psikolog dari Putri Chandrawati sendiri seperti apa? Sudah kami lakukan, cuman kan kami perlu berbicara secara langsung dengan beliau karena kami perlu mengecek yang nomor satu tadi soal informasi penting yang beliau miliki untuk mengungkap kejahatan, karena itu penting. Nanti kalau ada kebutuhan bantuan psikologis itu kan hal yang lain ya, tapi yang pasti kami butuhkan adalah itu informasi penting, dan kemudian kalau beliau traumanya karena apa. Tapi kami sebenarnya sangat concern terkait dengan kondisi psikologis beliau. Beliau memang harus segera ditangani seperti itu. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, sebenarnya dari LPSK sendiri apakah sudah mendapatkan keterangan yang disampaikan oleh psikologis atau pihak lain yang sudah bercerita kepada Putri Chandrawati atau belum sama sekali? Sudah mendapatkan, tapi kan dapat informasinya seperti yang sebelum-sebelumnya, yang disampaikan melalui siaran pers dari Polri sebelumnya ya, dari Polres Jakarta Selatan. Tetapi itu kan kami perlu mengecek terkait dengan informasi tersebut. Nah, di sisi lain ada perkembangan baru terkait dengan kasus pembunuhan, karena menurut kami berpikir bahwa kasus ini berkaitan erat. Jadi satu sama lain kita harus mengecek dua-duanya. Baik, ini yang nanti masih terus didalami ya, mengingat kondisi psikologis dari Bu Putri Chandrawati yang belum memungkinkan untuk dimintai keterangan hari ini ya Bu ya. Kemudian perkembangan terbarunya seperti apa Bu? Perkembangan baru dalam hal apa ya? Kalau Bu Putri kan dari Putri Chandrawati. Iya, jadi belum ada progres Mas. Jadi kami belum ada juga proses, baik. Iya, belum ada progres. Jadi kami bisa saja kemudian karena dibatasi waktu akan memutuskan permohonan perlindungan beliau tanpa kemudian meminta lagi asesmen dan meminta keterangan dari beliau. Belum ada progres terkait dengan asesmen terhadap Putri Chandrawati. Kemudian yang juga menjadi sorotan singkat saja ini terkait dengan LPSK yang ke Barreskrim bertemu dengan Barada Eliezer, apa yang bisa diinformasikan soal hal ini? Belum, kami baru koordinasi dengan Barreskrim saja terkait dengan status beliau sebagai JC. Nah, berkaitan dengan bertemu, kami belum bertemu ya dengan Bapak Barada E. Berarti belum bertemu ya, meskipun tadi sudah ke Barreskrim ya? Belum bertemu dengan LPSK, belum bertemu dengan Barada Eliezer ya? Ya, belum. Baik. Nanti kita nantikan bersama seperti apa hasil yang dilakukan oleh LPSK terkait dengan proses asesmen baik terhadap Putri Chandrawati maupun terhadap Eliezer. Terima kasih Ibu Susiela Nitya selaku Wakil Ketua LPSK telah berbagi informasi di Kompas Petang.